Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Daniansyah, mahasiswa Fakultas Sarjana Universitas Sangga Buana Bandung BPKP, Prodi Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya tentang konsep pendidikan holistik bagi perkembangan anak. Pendahuluan atau latar belakang yang melatar belakangi saya melakukan penulisan ini adalah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Butir 14 tentang pendidikan anak usia dini yang bisa dimulai sejak dia lahir hingga dia usia 6 tahun yang diberikan untuk melakukan perangsangan terhadap pendidikan anak agar lebih baik dan menerima pendidikan pada masa lanjut. Kemudian secara global bahwa pendidikan dipahami sebagai minat, bakat, dan potensi manusia secara menyeluruh dengan penanaman nilai sosial budaya. Hal ini bertujuan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Di sini metode yang saya gunakan dalam penulisan yaitu metode menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka dalam penelitian. Di sini saya mendapatkan referensi dari jurnal dan buku yang relevan tentang pendidikan holistik dan konsep pendidikan anak usia dini. Hasil dan pembahasan yang saya tulis dalam hasil tulisan saya itu tentang konsep pendidikan holistik, konsep anak usia dini, tujuan pendidikan, konsep pendidikan holistik bagi perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah konsep pendidikan holistik. Pendidikan holistik diambil dari kata holy yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti suci atau bijak. Sedangkan holy menurut KBBI yang diartikan sebagai metode atau cara pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan melihat gejala atau masalah itu sesuatu yang utuh dan merupakan satu kesatuan. Jadi holistik dalam sudut pandang pendidikan anak usia dini ialah sebagai penanganan anak usia dini secara menyeluruh dan utuh dengan mencakup seluruh layanan baik gizi maupun kesehatan serta pendidikan dan pola asuh untuk mengoptimalkan segala aspek pada masa perkembangan. Nah, sedangkan konsep anak usia dini yaitu anak yang sejak lahir sehingga anak usia 6 tahun. Pada masa ini disebut juga masa golden age karena pada masa ini anak ditentukan masa depannya seperti apa dengan memperhatikan pemenuhan gizi, vitamin, untuk stimulan agar perkembangan anak lebih baik dan pada masa perkembangan usia selanjutnya. Menurut Camp Koppel, Brenner, serta College, hakikat anak usia dini itu ada 12. Di antaranya adalah setiap anak bersifat untuk berkarakteristik berbeda unik. Anak selalu secara spontan dalam mengekspresikan perilakunya, memiliki sifat aktif, sikap egosentris yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki sifat petualang dan eksplor yang tinggi, kemudian memiliki fantasi yang luas, mudah kecewa dan frustasi, dalam bertindak masih kurang pertimbangan, tingkat fokus yang pendek. Usia ini juga dalam proses belajar mengajar sangat potensial, sedangkan anak menunjukkan sifat minat terhadap teman atau baru. Secara umum, anak usia dini memiliki bakat dan minat yang tinggi terhadap lingkungan mereka. Anak sering membicarakan, memperhatikan, dan menanyakan segala yang mereka lihat, dengar, dan mereka rasakan. Hal ini dapat dimakan sebagai media belajar dalam proses pengembangan anak tersebut. Kemudian tujuan pendidikan. Pada hakikatnya tujuan pendidikan itu adalah pengembangan potensi pada manusia secara utuh, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan tujuan pendidikan holistik ialah mendorong dan membantu pengembangan potensi anak atau individu dalam proses belajar mengajar agar lebih demokratis, humanis, menyenangkan, dan menggairahkan. Jadi tujuan pendidikan pada masa kognitif, pada tujuan pendidikan holistik itu tujuan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Tujuan pendidikan holistik berupaya untuk menghasilkan serta pendidik yang mampu mengembangkan segala potensi yang meliputi aspek fisik, rohani, kognitif, afektif, psikomotor, emosional, dan lain-lain. Kemudian konsep pendidikan holistik bagi perkembangan anak usia dini yaitu pendidikan secara umum meliputi upaya dan tindakan yang harus dilakukan oleh guru maupun orang tua di lingkungan sekolah atau di rumah. Proses menyeluruh meliputi proses perawatan, proses pengasuhan, dan proses pembelajaran pada anak. Jadi di sini adalah proses yang secara utuh agar dapat mengetahui pengalaman anak sebagai ilmu pembelajaran. Pendidikan holistik atau konsep pendidikan holistik kontemporer yaitu merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kemampuan bagi anak pada usia dini. Pendidikan holistik memberikan gambaran bahwa pendidikan secara utuh tidak hanya dalam satu pandang saja. Kemudian tujuan pendidikan yang dianggap sukses jika mampu membuat anak atau peserta didik berbuat baik di tengah pilihan yang dianggap berat dan sulit. Contohnya, anak mampu mencontek atau meniru pekerjaan orang lain, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian contoh yang kedua, yang anak mampu berbohong kepada orang tuanya, tapi dia tidak melakukan. Jadi tujuan dari pendidikan holistik itu membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran lebih menyenangkan, menggairahkan, demokratis, dan humanis.
melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu pendidikan holistik, pendidikan peserta didik diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri, learning to be dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologi, mengambil keputusan baik, dan belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya dan lain. Jadi pendidikan holistik itu tidak membatasi pada 3 ranah, afektif, psikologis, dan motor, tapi semua ranah yang dapat membantu perkembangan anak tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.